kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kemana pada subuh hari ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat umur, nikmat kesehatan, serta kesempatan dapat hadir di Jami'ul Ulama Muslimin dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam marilah kita tunjukkan kepada baginda Muhammad SAW dengan mengatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara yang dirahmati Allah, pada sama-sama kita mengikuti kajian pada ini bersama kita di ayat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حضرة النبي المصطفى رسول الله وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه جميعا بأمة من يديهم مقربين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وجميع الأولياء وجميع المؤمنين والمؤمنات والسماء أنت بلغت الشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن Palembang Syekh Sahibul Wilayah Abdul Rahman Siddiq bin Muhammad Afif Syekh Haji Nurul Ilmi bin Haji Bahrudin Syekh Haji Muhammad Abdul Rahman Siddiq Syekh bin Rahman وشيخ Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Syekh Haji Amran bin Angkara Syekh Haji Muhammad Ansur Rahman Asad Haji Arban wali jamaah ustazi wa sulam wa Ibrahim wa Syekh Haji Muhammad Mulia wa Syekh Saman Jalil Syekh Haji Zainal Almi bin Abdul Samad wa Syekh Haji Abdul Fattah bin Abdul Rasid Mumpak wa Syekh Haji Muhammad Sarwani Abdan Bangir Syekh Haji Khalil Bangkalan wa Hamid Pasarwan wa Ali Songo Syekh Abu Bakar Gersik wa Syekh Habib Saleh Tanggul wa Syekh Muhammad Arsad wa Abdullah Kerampayan sama Ahmad bin Abdul Qadir Jilani Muhammad Abdul bin Asabi Yazid Al-Muslimi Junaid Al-Baghdadi wa Mas'ud wa Turidi oleh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa Ahmad Al-Badawi wa Abdullah bin Ali Al-Haddad wa Abdullah bin Ali Al-Andalus ولرحيل البقي مقدم محمد بن علي بن علي وأصله أبوريه والمهاجر إلى الله محمد بن عيسى وأصله أبوريه وإلى حضرة بلياء بن مكرم بن عباشد بن مسم بن نوح بالعباس سيدنا حيدر عليه السلام وسيدنا إلياس عليه السلام ووالدينا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انفعنا بعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب فقهنا في الدين وعلمنا التأويل بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى. Alhamdulillah, subuh ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, kita dapat hadir di tempat yang sangat dimuliakan ini, di tempat yang mana kita duduk di sini sudah diampuni Allah dosa-dosa kita dengan berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Man i'takafa imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi.
siapapun yang beriktikaf karena mengharap pahala, maka Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh sebab itu, duduknya kita di sini serta langkah-langkah kita menuju ke tempat yang mulia ini, semoga jadi penghapus dosa kita, dosa kedua ibu bapak kita, dosa keluarga kita, dosa jiran dan tetangga kita yang mukmin dan muslim, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentunya dengan berniat yang lain untuk menambah nilai ibadah, yaitu niat untuk menghidupkan masjid, silaturahim, menuntut ilmu atau mengulang kaji yang menjadi kewajiban bagi kita, kemudian mengharap ridhonya Allah dan juga mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Semoga ini akan menjadi nilai yang jauh lebih besar dari pahala-pahala yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Dan tentunya tidak lupa kita meniatkan, ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan pahala kepadaku pada subuh hari ini, berikan juga pahala seperti itu kepada kedua ibu bapak kami. Semoga kedua-duanya menjadi lapang dan tenang, bahagia, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Semoga dengan membaca salawat Allah Ta'ala jadikan hati kita hati yang rindu kepada Rasulullah, hati yang mahabbah, yang mencintai Rasulullah, dan dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta mendapat syafaat dari beliau. Juga berharap kepada Allah dengan salawat ini atau dengan berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh hajat kita baik hajat dunia dan hajat akhirat Allah Ta'ala kabulkan, amin ya rabbal alamin. Nyambung yang lalu, paslon lah. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon bi adabi qada'il hajat. Ini pasal pada menyatakan adab tata cara terbaik untuk qada' hajat. Kemuliaan agama ini Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad, sehingga setiap apapun yang kita lakukan Allah Ta'ala jadikan punya nilai pahala yang sangat besar. Padahal hubungannya bukan untuk ibadah, tapi ada hubungan awan ibadah. Cuman kejadian atau kelakuan ketika kita setiap saat Allah Ta'ala jadikan pahala. Kalau orang sembahyang dapat pahala itu biasa-biasa aja. Kalau puasa dapat pahala itu biasa aja. Tapi Allah Ta'ala yang berhubungan dengan ibadah itu sendiri, Allah Ta'ala berikan pahala. Contohnya ini, qada hajat, kita behira nang behira kita, nang nyaman parot kita, bebesuh diberi pahala. Napanya lagi? Ternyata kan ada apa? Ini tak gawian seorang pak. Ini Allah Ta'ala maha pemurahnya awan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan gitu dah. Jangankan itu kita bakantut aja jalan tuh dapat pahala. Padahal bakantut apa nyaman nyali. Wah, coba 3 hari kada bakantut tahun dah. Jangankan itu 2 hari aja. Banyak habis duit dah. Rumah sakit. Ya, tapi kita bakantut jadi pahala. Kenapa jadi pahala? Bakantut jadi pahala ketika kita bersyukur kepada Allah atas apa yang dilakukan oleh Allah. Kita keluar kantut itu, ya Allah nikmatnya
Ketika kita merasakan itu satu nikmat, lalu kita mensyukuri. La in syakartum. Itu. Jadi setiap kali itu kita berjalan, semuanya akan menjadi nilai ibadah. Itu sebabnya Islam inilah, agama kita inilah, kadada lagi pokoknya agama tuh jelas nang lain salah tuh aja. Agama nang paling bujur inna dina indallahil Islam, agama nang paling benar itu agama Islam. Cuman gini tadi, seluruh tingkah laku kita akan diberi nilai oleh Allah Ta'ala. Nah, asal kita yang disuruh mengetahui. Jadi bila tahu ada nilainya, ya kan? Bila kita tahu bahwa perbuatan ini ada nilai ibadah, maka adalah dapat pahala. Sebab qadha hajat ini bahagian daripada ibadah itu sendiri. Syarat untuk melakukan ibadah wajib dalam keadaan suci. Nah, suci dari najisnya itu ya qadha hajat, buang hajat tadi di basuh, maka jadi nilai ibadah. Nah, ini pada satu pasal pada menyatakan adab tata cara yang terbaik untuk kita qadha hajat. Presiden, pertama, apabila engkau hendak masuk ke dalam tandas WC, ke dalam tandas WC, ini bahasa apa? Tandas itu ya, bahasa orang Beheri lah, bahasa Malaysia atau aja. Bila engkau masuk ke dalam tandas, sama ada hendak qadha hajat atau lainnya, maka hendaklah engkau dahulukan ketika masuk itu akan kakimu yang kiri. Nah, dapat pahala dah. Masuknya itu sudah dapat pahala. Nah, tandas ini itu jamban. Nah, jamban nang tahinya ada di situ. Lah, nang Beheri itu kan gitu lah. Jamban itu adalah yang tahinya ada di situ. Amun wah ini kan jamban itu imbah bebeso tahinya hilang. Ya lah. Tahinya hilang. Gitu. Ini yang jadi masalahnya, karena apakah boleh berwudu? Ya kan? Berwudu dalam WC. Nah, itu tuh. Ya kalau yang kada boleh itu tahinya ada di situ. Berarti ada kotorannya. Yang kita berwudu di tempat kotor. Namun yang ini kadang itu sebabnya ada yang penting juga sabujurnya kan umumnya kita di situ WC, di situ kamar mandi, ya kan? Nah ini jadi yang bagusnya yang pertama dulu, yang bagus waktu beulah WC itu. Lah waktu beulah WC niatnya maulah kamar mandi. Jadi WC 4 numpang. Nah, beulah kamar mandi, WC 4 numpang. Jadi artinya di sini yang 4 numpang bukan jadi tujuan. Yang jadi tujuannya adalah kamar mandi. Sekalipun kita, nah itu. Jadi sama, ini kayak ini nih, ini kita masjid kan. Ini sekretariat, belah situ, itu sekretariat, sini wadah mesin, bangaran masing-masing kan. Tapi ini masuk dalam masjid, karena kepembangunannya ini bangunannya masjid, maka ketika kita di sekretariat atau di sini
Karena ini bangunannya masjid, maka kita boleh iktikaf di dalamnya. Sebab ini masuk dalam kategori masjid. Lantas sebelah sana kita ulah tanahnya tanah masjid juga. Sebelah belakang WC kan? WC kan situ, kamar mandi WC. Padahal tanah masjid juga, tapi diberi nama tersendiri. Nah, maka di situ kata kabau bayi itikaf. Kalau pang di WC bayi itikaf. Sebab keluar. Jadi sama beriannya lah. Kita bulah rumah. Kita bulah rumah ganal. Biasanya rumah itu ada orang-orang yang berulah musola di dalamnya. Ya kan? Musola di dalam rumah. Sekarang kalau bangunan musola, rumah di dalamnya, apa ya? Musola, rumah di dalamnya, atau masjid, rumah di dalamnya, maka di dalam rumah yang asalnya bangunannya masjid boleh i'tikaf. Napa rumah kaum nang menyatu awan masjid? Bolehnya i'tikaf, padahal situ rumah. Karena ini masuk dalam kategori masjid. Tapi amun kita berniat bulah rumah, ulah musola di dalamnya. Bangunan itu adalah bangunan rumah, maka kada kawa i'tikaf di situ. ini kan rumah. Rumah itu kan diulah jadi kan musola. Sebagian kan ada rumah yang ganal itu. Ini jadi kenannya khusus untuk musola. Dalam rumah kita masing-masing kan kadang-kadang ada kamar khusus. Kamar untuk musola. Pembangunannya itu pembangunan rumah, bukan pembangunan musola. Jadi yang nempel adalah musola nempel awan rumah, maka inya kada dapat i'tikaf di situ. Tapi kalau kebalikannya, beulah masjid nempel rumah kaum. Bila rumah kaum, ini jakina gesan rumah kaum ya di sini. Ini misalnya di atas rumah kaum oleh. Nah tuh. Tapi inya nempel kan? Awan masjid, makanya dapat i'tikaf di situ. Sama bangunan asalnya masjid. Nah, cuman penyakitnya sebuteng. Lah, kaum kada boleh kawin. Di atas itu masjid. Nang dalam artian kawin nang tahu kalau lah. Ya amun nikahnya tuh lain lagi gitu. Nah, jadi kaum udah boleh kawin. Amun kawin pasal di rumah biasa. Pasanya hotel. Ada kawan dalam sini. Bayinya dalam masjid. Nah itu. Jadi bolehkah kita berwudu di WC? Boleh. Sebab situ kotorannya kada ada. Kotorannya hilang. Coba aja kita tulak ke Makkah leh. Boleh di Makkah hotel. Di situ kamar mandi, di situ tempat behira. Kada boleh berwudu sini. Kacau, kemana lagi nyari bingung. Kada kawal lagi. Nah cari banyu di kamar itu mah, itu sebabnya ini bendanya ainiyahnya. Ain najisnya udah kada ada di situ. Nang kada boleh itu ain najisnya ada di situ. Kayak jamban bet kita beheri. Nah, ayolah. Nah, itu nang kada boleh. Nang ini boleh. Itu sama tadi. Nah. Tapi nang bagusnya tadi, yang bagusnya itu ketika membangun rumah itu niatkan itu sebagai WC. Jadi meniatkan sebagai kamar mandi. Jadi WC umpat numpang. Nah, itu lebih aman lagi supaya kita, kau di mana berwudu? Aku berwudu di kamar mandi. Kita. Nah, aku kan di WC kada, WC-nya numpang.
Ini kisah tadi nih. Ketika kau masuk ke dalam tandas, maka hendaklah kau masuk dengan kaki kiri, dapat pahala sabuting dah. Dan ketika itu, ketika hendak masuk ke situ, baca Bismillah, a'udzubillah minar rijsi wan najsi wal khabisil mukhbisis syaitonir rajim. Ini nombet siden. Bet kita kan biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ngitu nang hafal yang itu nanti beca. Ada ngerti. Nang mana nang hafal aja udah. Ya, bismillah, a'udzubillah minal khubusi wal khaba'is. Aku berlindung kepada engkau daripada khubus setan laki wal khaba'is dan setan bini. Jadi sebelum kita masuk ke WC itu sudah behedangan dah. Ada nama hadengnya setan laki dan setan bini. Nah, itu sebabnya kita berlindung awan Allah. Oleh sebab itu, tempat nang buruk di dunia ini, ujar Nabi ada dua. Pertama WC. Ya, WC. Maksudnya WC di situ kita karap mahayal. Dalam WC itu nyaman banget mahayal. Apalagi sambil berukuk ulang tak di WC sambil berukuk. Sangkan kawan WC kebakaran. Na'udzubillah. Itulah. Jadi amun kawan di WC itu jangan taruh lawas bila talah udah. Jangan duduk berlawas-lawas di situ. Sebab ada khubus dan khaba'is. Karena di sini yang salah ada tuh disunatkan ketika masuk WC menutup kepala. Sunat bertutup kepala, entah pakai kopiah, entah apa. Sekali masuk ke WC, kadi ingat nutup kepala, ambil gayung, tutupakan ke kepala. Ini dapat pahala sunat nih. Jadi mah andak gayung ke kepala, menyak kada tabawa kopiahan, gayung ke kepala. Tutupakan. Kenapa? Sebab apabila kita kada bertutup kepala, kita dikamihi oleh khubus dan khaba'is. Kepala kita dikamihinya. Itu sebabnya kita karap pelupa. Penyakit pelupa itu penyakitnya yaitu masuk WC kada bertutup kepala. Itu sebabnya bertutup kepala itu bagiannya sunat yaitu. Kamu kada kami hinya saben hari kami hinya diser membungol juga sunat. Allah. Nah, dan pada ketika masuk tandas itu jangan beserta sesuatu yang bersuratkan, yang bertulisan nama-nama Allah dan segala sifatnya, dan jangan membawa Al-Quran dan segala nama malaikat dan segala nama nabi-nabi, karena yang demikian itu hukumnya makruh. Bawa Quran dalam hukumnya makruh. Kada haram, kada makruh. Makruh itu tetap kada baik. Amun asal hukumnya makruh itu lebih berat sebujurnya daripada haram. Asal kalimatnya. Tapi kada lah. Pada hukum kada. Amun pada kalimatnya makruh itu lebih berat daripada haram. Asal kalimat. Atuhibbu an ta'kula lahma akhika mayyitan fakari tumuh. Itulah, apakah engkau suka memakan daging saudaramu yang sudah mati? Pakarih tumuh. Kan pakarih tumuh itu engkau sangat membenci dan engkau sangat kada senang. Jadi makruh itu kan sesuatu yang sangat tidak disenangi. Dan jangan membawa Al-Quran. Mun benyanyi pak maginnya
Penyanyi dalam WC, maka maulidan pulang tak? Inya bisa kada sadar orang hanyar belajar bisa tak? Ya Nabi salam, hanyar belajar lagunya. Jadi kada keingatan rupanya dalam WC. Lah. Allahu Akbar. Jangan, hukumnya makruh bawa Quran. tapi boleh membawa sesuatu itu kalau ditakutkan. Kalau ditakutkan. Misalnya kita di Al-Huda. Ada berisi tas. Tas itu ada Yasin segala macam. Jangan ditinggal di luar. Amun kada denang menjaga iya kan. Jangan ada tinggal di luar. Selesai. Nah, itu bawa aja. Marah dalam WC bawa. Sebab menjaga harta itu hukumnya wajib. Nah, menjaga harta hukumnya wajib. Membawa harta ke dalam WC, membawa ayat Al-Qur'an dan sebagainya macam, nama Nabi, nama Allah ke dalam WC hukumnya makruh. Tapi menjaganya hukumnya wajib. Maka bawa ke dalam amon ditakutkan. Kalau lain pun ada nang menjaga itu, lain lah. Menjaga harta hukumnya wajib. Nah, tapi jaga harta wajib. Kada tahu lah kita. Orang ambil tas yang itu, sangkan isinya kayaknya Quran di dalamnya. Ya, ini masalah-masalah jaga harta. Dan demikian lagi pada ketika masuk tandas itu, masuk WC toh, jangan apa nih? Jangan terbuka kepalamu. Tetap kepala itu pakai kopiah, pakai napakah, pakai kertas kan deki le kepakaian. Atau jangan terbuka kepalamu. Sebab dikamihi oleh khubus dan khabais. Dan lagi seyogianya pakai olehmu pada ketika masuk tandas itu carapu, sandal. Nah, pakai sandal. Nah, apa bahasa carapu ini kata aja? Carapu artinya sandal. Dan hendaklah engkau dahulukan kaki kananmu yang kanan toh pada ketika keluar dari tandas tadi. Masuknya betis kiri, keluarnya betis kanan. Masuk ke masjid betis kanan, keluarnya betis. Dan ini ujar guru perlu latihan. Jadi semuanya itu hendaknya dilatih. Ini masuk dah ke Jemben. Hanyar masuk tapinya, hanyar masuk ke Jemben. Aku tadi betis kiri kah betis kanan kah? Keluar dulu. Tapi jangan sudah lawas mau salat berbuka tuh kan dikisah lagi kacauannya. Nih, belang masuk. Aku betis kanan, betis kiri. Keluar dulu. Itu melatih. Jadi kenanya terlatih ketika bila masuk kiri, masuk kiri. Itu juga keluar. Ketika keluar, tadi betis kanan, kan betis kiri. Bebulik dulu. Memasuk dulu, imbahnya hanya keluar dengan kaki kanan. Ini semata-mata untuk latihan, kan ada lain. Sama kita masuk ke masjid. Ini beberapa jam udah masuk. Aku tadi beriktikaf kah belum kah? Niat iktikaf kah belum kah? Rasanya aku belum beriktikaf, keluar dulu. Karena masuk hanya niat iktikaf supaya terlatih aja. Jadi ketika kita berada di lawang itu sudah nawaitul i'tikafnya itu sudah karena dilatih. Dan nang kada dilatih itu biasanya hari ini 5 menit hanya berniat i'tikaf, esok bisa 10 menit. Karena kada tak biasa.
Kena keingatan. Itu sebab dilatih. Tapi nang belum berniat iktikaf, wah ini jangan keluar lah. Mau keluar bisa bulik sama sekali. Itu sebujurnya latihan-latihan yang diajarkan oleh guru dulu kayak itu tah. Ujar siden bila kau duduk ke masjid tah kau surau kada ingat karena keluar dulu supaya melatih diri dan itu kada boleh kada aja siden. Dan ketika keluar lalu baca Alhamdulillahilladzi adhaba annil adha ma yu'dhini wa abqa ma ala ma yanfa'uni. Amun kita alhamdulillahilladzi adhaba annil adha adhabal anni ada anil ada wa apa nih segala puji bagi Allah yang menghilangkan bagiku sesuatu yang menyakitkan dan menjadikan aku afiat nyaman gitulah. Dan seyogianya sediakan batu atau air dahulu daripada qadha hajat. Itu sebabnya ini tandas bahari. Tandas bahari itu di situ bahira jangan bebesuh di situ. Bebesuh keluar supaya tahi jangan tahambur. Itu nang beheri amun wah ini kan di situ je bebesuh sebab mau kada bebesuh di situ bayinya betuyuk tahi. Nah, kan bedanya tah. Jadi di sini qadha hajat jadi satu tempat, kemudian bebesuhnya di tempat yang lain supaya jangan tahi itu menjadi tahambur. Eta ini nang beheri. Mun wah ini kada lagi. Nah, daripada qadha hajat itu dan jangan istinja dengan air pada tempat qadha hajat. Yang dahulu nah, yang bahari jangan babasuh bahira, babasuh bakami pada tempat inya buang qadha hajat sebab mahambur kotoran. Menyebarkan kotoran. Itu yang dahulu tadi. Nah, wah ini kada lagi, wah ini dalam WC. Maka disitulah kita babasuh lah. Melainkan pada yang disediakan padanya qadha hajat. Nah, memang di situ udah. Dan sunat ketika laki-laki, ini laki-laki khusus bahwa inya melakukan istibra. Bakami bila bakami sunat istibra. Istibra itu badihim. Itu sunat. Istibra itu sunat. Kemudian daripada bakami. Kenapa? Takutan tertinggal di selang. Ya, kalau banyak kami tertinggal di selang. Sama orang nang imbah jima itu sebelum mandi sunat bakami supaya nang ada di dalam itu semuanya keluar. Nah, itu disunatkan. Badihim dan dilalukan jari tangan kiri lah di bawah zakar. Tuh, bawah sini. Diurut. Nah, ini sunat. Ma'urut itu hukumnya sunat. Lalakian lah, jangan bibinian. Ini lalakian ini. Ya kalau ada di bawah zakar. Kata Syekh Ibnu Hajar di dalam Minhajul Qawim, lakin tara jam'on wujubahu. Ujar Ibnu Hajar di dalam Minhajul Qawim bahwa badihim bagi laki-laki hukumnya wajib. Ini menurut Ibnu Hajar wajib pada pendapat Ibnu Hajar. Artinya tetapi dipilih oleh kebanyakan ulama wajib istibro daripada
kencing. Nah, wa biwujubihi qalahul qadhi, dan karena wajibnya itu lalu berkata oleh al-qadhi al-Bughawi, Imam al-Bughawi, wajara alaihin Nawawi, dan sependapat dengan itu oleh Imam Nawawi di dalam syarah Muslim. Karena ada hadis Nabi, ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena imalah yang ini nih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.